Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kesempatan ini saya pengen menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, beliau Gus Yahya. Al-Fakir sangat memberikan apresiasi yang begitu dalam, ya, karena yang disampaikan beliau itu sangat menyejukkan umat dalam situasi di mana umat Islam khususnya di antara kita kaum muslimin terjadi Ghazwatul Fikri, perang pemikiran. Ghazwatul Fikrinya bukan antara bainal muslimin wal kufar, antara orang Islam dengan orang kafir, enggak, tapi antara bainal muslimin, dan ini musibah. Harapan tentunya sangat kuat umat ini saling berbenah dan terjadi islah di antara kita kaum muslimin. Sungguh sangat tidak elok dan suasana yang tidak menguntungkan, tidak ada untungnya sama sekali kalau ini terus berlarut. Namun saudaraku, wabil khusus warga NU, apa yang disampaikan beliau Gus Yahya ternyata tidak semuanya gayung bersambut. Tapi sayangnya di sana ada orang yang bikin status yang itu melemahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, beliau Gus Yahya. Bikin konten-konten yang bikin rapuh semangat untuk memupuk persatuan, untuk menyejukkan suasana. Contoh, saya pernah melihat, ya, ada satu konten yang itu temanya cukup 2 kali NU melindungi. Seakan-akan kesannya itu Habaib itu bukan bagian daripada NU. Padahal, ya, dilihat dari nazab Mbah Hasyim sendiri itu kan juga Habaib. Beliau Sayyid juga. Nasab ilmu beliau juga, ya, beliau punya guru dari kalangan ahibba, dari kalangan sahadah. Dan yang berjuang untuk NU pun banyak dari kalangan habaib. Dan Al-Fakir mendapat cerita bahwa munas ketiga NU itu di kediaman Habib dari marga Alatos. Jadi kalimat ini kalimat-kalimat yang melemahkan. Ada juga muncul baru, ya, tema baru dalam kontennya, membela NKRI atau membela Bani Alawi. Ya, kalau yang ini yang mengatakan ini orang yang tidak berkuar-kuar tentang NKRI gitu, saya masih maklum, ya. Ini orang yang ngomong nih orang-orang yang berkuar NKRI harga mati gitu, ya. Tapi kalimatnya kalau disadari itu bikin rapuh itu. Kalimat yang itu memecah belah umat. Seakan-akan Bani Alawi dengan NKRI itu terpisah gitu loh. Sudahlah, ya, kalau memang saudara mengakui akar permasalahan adalah oknum habaib, udah fokus ke sono. Jangan semuanya diserang gitu loh. Yuk berpikir waras, berpikir yang sehat, pakai logika yang sehat gitu. Masa iya ada satu oknum pejabat, institusinya dihancurkan, dibakar, diberanguskan? Logis nggak begitu? Contoh umpamanya satu orang oknum KPK ternyata bisa disogok. Apa logis itu dibubarkan semuanya?
Atau maaf ada oknum polisi yang bermain uang itu umpamanya disogok dalam masalah hukum, apa itu semuanya dibubarkan? Kan nggak logis. Yuk kita berpikir sehat, kalau memang ini masalah ini adalah oknum habaib yang katakan tidak mencontoh ya kepada umat, fokus ke situ. Nah, jadi kalau ya saya melihat ini udah lama ya, saya yang ada di lapisan masyarakat bawah melihat itu udah lama. Ini ada upaya pemecah belah umat ya, antara ahibba dengan ulama. Anda boleh, ini Ustadz ini settingan, Ustadz ini suran, silakan Anda berkata begitu. Tapi saya berkata apa adanya. Allah jadi saksi atas ucapan saya. Saya sudah melihat sudah lama. Ini ya digesek-gesek antara ahibba dengan ulama. Kalau tanya data, saya bukan intelijen. Yang setiap apa yang saya lihat itu saya catat. Saya bukukan enggak. Tapi yang jelas, kalau kita ingat ya, dulu ketika Mbah Mun masih ada, ya ketika beliau menjelang akhir-akhir dalam hidupnya, beliau kan menanggil Gus Nusron Wahid dan menyampaikan beberapa wasiat, apa diantaranya? Jangan pecahkan, jangan pisahkan, jangan benturkan antara ulama dan habaib. Disitulah saya makin yakin kalau ini ada pergerakan di tengah-tengah masyarakat, khususnya warga Nahdien. Ini fakta begitu, faktanya begitu. Nah, saudaraku, dimanapun antum berada, kembali ya, saya pengen menanggapi apa yang disampaikan beliau Gus Yahya. Harapan saya selama ini terbukti dan terwujud dengan apa yang disampaikan beliau. Ternyata ada tokoh ya, apalagi ini dari tokoh NU dan ketua umumnya, di mana NU adalah ormas terbesar di Indonesia, menyampaikan kalimat-kalimat itu. Namun itu yang saya sampaikan tadi tidak lepas daripada ada orang-orang yang itu melemahkan ucapan-ucapan beliau, tausiah-tausiah beliau. Dan kelihatan orang ini nggak gentle gitu loh, ngomong di belakang layar, hanya suara, nggak ada wajah, nggak kelihatan mukanya. Ya, seharusnya saudara kalau memang itu merasa hak, merasa benar, jangan takut, jangan minder. Ngomong seperti ini kelihatan loh mukanya. Ya, biar kita tahu apakah Anda itu benar-benar orang NU yang punya pemikiran berbeda dengan ketua umum atau dengan ulama yang lainnya, atau jangan-jangan mengaku-ngaku NU. Ya, seperti Ustadz itu tuh yang ngono ya, channel sebelah. Kan sekarang ketahuan itu. Ternyata bukan orang NU. Orang NU mau udah jelas. Sholat wajib, harus. Pengen surga ya puasa, zakat, haji. Rukun Islam itu udah amalin tuh. Nggak ada keyakinan ulama NU dari dulu yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa cukup meyakini ada Tuhan masuk surga. Katanya dari ayat Al-Quran ya, tapi lu salah tafsir ya. Gimana bisa tafsirnya benar baca kitab aja begitu Eropnya ya. Lepotan kan gitu ya. Maaf ya, maaf. Ini omongan ini sebenarnya mah untuk saling muhasabah ya. Saya muhasabah ya, yang bersangkutan pun muhasabah, sama-sama muhasabah, nggak ada yang sempurna kita ini. Baik, dan juga yang ingin saya sampaikan juga seperti apa? Di samping memang penyampaian Gus Yahya itu dilemahkan menurut saya ya, juga dikoreksi juga. Ya tentu juga ini melemahkan juga sebenarnya itu sama. Apa ketika beliau mengatakan saya meyakini ahibba atau habib itu adalah durah Rasul yang nasabnya ittisal mutasil nyambung dengan beralasan berkah. Ini sebenarnya bahasa sederhana ya, bahasa yang gampang dijangkau oleh masyarakat awam, masyarakat lapisan bawah,
dan sangat mudah difahami oleh orang yang itu pemahamannya kelas menengah ke atas gitu. Beliau menyampaikan dengan bahasa yang lugas, jelas, nggak butuh tafsir, nggak butuh syarah, apalagi hasyiah, nggak butuh itu. Makanya kalau ada yang bilang ini ketua umum PBNU itu maksudnya bukan begitu. Ulama itu tuh orang-orang cerdas, orang yang pemikirannya luas. Maksudnya ada selain itu. Itu Anda menafsiri versi sendiri itu loh. Al-Fakir tidak menemukan itu tuh tafsiran. Itu kalimat matang nggak butuh syarah, apalagi hasyiah. Ya, jadi saudara nggak usah menafsiri sendiri-sendiri. Kecuali beliaunya sendiri yang menjelaskan. Matan ucapnya itu beliau yang mensyarahi. Ya, kalau Anda jangan dah ya. Nah, jangan. Jadi bahasa beliau itu cukup dengan berkah yang dilihat. Ini kalau bahasa dijelaskan menurut pemahaman saya begini. Maksudnya adalah bahwa keberkahan itu bersama atau diturunkan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah bersama beliau-beliau. Dan gak mungkin itu berkah diturunkan kepada orang-orang yang pengaku nasab, muddain nasab gitu. Kenapa masalahnya? Kenapa muddain nasab itu termasuk minal kabair, dosa besar? Kan laisa, kata Nabi, laisa min rajulin idda'a li ghirabihi wa ya'lamu illa kafar. Tidak ada seseorang yang mengaku kepada orang yang bukan bapaknya, dia tahu itu bukan bapaknya, tapi dia mengaku itu. Gimana? Illa kafir, kufur. Walaupun kufrun duna kufrin. Kufur itu bukan kufur artinya keluar daripada agama, bukan. Tapi minal kabair. Itu maknanya begitu. Ya. Jadi jangan dipelesetin, digiring opini seakan-akan ada maksud lain daripada itu. Atau apa itu argumentasi yang katakan tidak mendasar. Sebab saudara mengatakan apa? Berkah itu bisa dari orang lain selain hibah juga. Ya betul, siapapun bisa menjadi wasilah berkah. Majelis taklim bisa mendatangkan berkah. Ya enggak? Kumpulnya orang soleh, kita cerita orang soleh, para wali bisa menjadi wasilah turunnya berkah. Betul. Tapi yang disampaikan oleh beliau juga tidak salah. Nah, terus juga beliau ketika bicara tentang kitab-kitab nasab, lalu beliau membandingkan dengan pembukuan kitab hadis. Dan saudara mengatakan itu ketua umum PBNU salah mengkiaskan. Saya sampaikan, saya tanggapi, beliau tidak lagi mengkiaskan masalah itu. Saya yakin itu bukan orang yang tidak tahu tentang masalah kias. Beliau lagi berbicara tentang nadhirul masalah. Bahwa ada masalah berbeda, ada titik kesamaannya. Apa itu? Fatrah dalam masalah pembukuan. Walaupun dalam hadis jaraknya tidak lama. Dari beliau meninggal sampai itu dibukukan di masa khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kira-kira 84 tahun. Sementara kutub nasab, kata versi mereka itu ya, itu fatrahnya kutub nasab itu sampai 650 tahun. Yang awalnya ngomong 250 tahun. Lalu naik 450 tahun. Dan yang terakhir ya, ini yang mungkin fatrah paling lama, seperti Nabi kita dengan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya. Itu 650 tahun. Ya, walaupun sebenarnya ini dalam waktu itu banyak kitab terkarang yaitu menyebutkan tentang nasab Alawi, Bani Alawi. Tapi itu mereka mentahkan. Udahlah, itu saya nggak akan ngomong masalah itu. Tapi yang jelas, beliau tidak lagi mengkiaskan, tapi lagi bicara nadir masalah. Bahasa seperti itu bukan selalu bahasa masuk ke dalam masalah kias. Dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat yang mirip maknanya. Apa? Mathil, sabih, nadir. Kalau masil itu sama persis. Itu nanti dalam masalah kias ini diomongin nih masalah masil. Musyabah wa ziyadah itu masil.
Kalau syabih itu memasalah fi aksaril wujuh, kebanyakan sama. Kalau nadir, ada memasalah walau min ba'din, walaupun sebagian, walaupun sedikit. Itulah yang dimaksud beliau. Jadi maaf, saudara jangan menaifkan Ketua Umum PBNU ya. Ini katanya orang ini ngakunya ini santri Lasem Rembang. Saya nggak yakin kalau itu santrinya Mbah Memun. Atau santrinya Gus Koyum, guru saya ya. Ya, saya nggak yakin. Saya yakin kalau santri dari sono mesti ta'zim kepada ahibba. Dan juga ta'zim dan muta'addib, pakai etika cara menyampaikan ilmu. Nah, terus juga yang ini yang juga dipermasalahkan juga itu ketika Gus Yahya lagi menyampaikan tentang pembukaan hadis bahwa itu dibuka setelah 200 tahun. 2 abad setelah itu. Setelah beliau setelah berarti masuk kurun ketiga ya. Ini memang kalau dilihat dari pembukaan awal ini kayaknya keliru beliau. Tapi perlu diingat juga, mungkin beliau itu lagi menyampaikan maksud saya itu apa? Itu beliau itu bahwa hadis itu dibukukan dan dipisah-pisah. Mana hadis sahih dan yang bukan sahih. Itu terjadi di masa setelah 200 Hijriah, itu masuk kurun ketiga berarti. Betul, pembukanya itu terjadi di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan itu masih abad pertama, akhir-akhir abad pertama, betul. Ya, yang lebih tahu tentang masalah ini apa maksud beliau ya beliau sendiri. Tetapi ya, kalau Anda seorang Nahdiyin ya, tentu selagi ucapan punya tafsiran yang positif mesti dipositifkan, bukan digembozin, bukan dilemahkan. Makanya saya berharap kepada warga Nahdiyin ya, ini yuk kita merapatkan barisan nih. Ya, ternyata banyak yang vokal di dunia medsos gitu ya. Itu orang-orang ngaku NU tapi dilihat cara bicaranya, cara akidahnya, nah, itu tidak mencemarkan warga Nahdiyin. Nah, itu saja yang ingin Al-Fakir sampaikan di kesempatan ini. Maksudnya adalah ingin memberikan sumbangan, pandangan ya. Ingin memberikan sumbangan yang terbaik untuk negara bangsa ini, terutama adalah kepada ormas membesarkan saya itu NU. Ya, biar NU makin solid, makin kelihatan persatuannya, tidak mudah diacak-acak atau dirapuhkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, mudah-mudahan apa yang ini disampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.